Dalam sepekan ini publik dikejutkan dengan sejumlah kasus kekerasan seksual. Para pelaku dari beragam profesi dan merupakan orang berpendidikan seperti dokter dan dosen. Modusnya pun beragam. Ada yang membius, berdalih bimbingan belajar hingga yang nekat posting di transportasi umum. Data Komnas Perempuan mencatat ribuan kasus kekerasan seksual terjadi setiap tahun. Dan berikut laporan khas redaksi. Kasus kekerasan seksual berulang kali terjadi. Hanya dalam 10 hari terakhir, sederet kasus kekerasan seksual dengan beragam modus terungkap ke publik. Pada 2 April, viral video unggahan pengemudi taksi online yang memperlihatkan penumpang perempuan syok usai mendapatkan pelecehan seksual di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aduh, Kenapa? apes banget kayaknya hari ini ya. Oh my god. Dapat driver nggak di cancel mulu kali? Enggak, bukan. Tadi kan aku pas mau turun eskalator, Iya. aku nggak nyadar ada cowok di belakang aku. Oh, itu pelecehan banget dong. Atas peristiwa tersebut, pihak KAI Komuter memasukkan wajah terduga pelaku pencabulan dalam sistem CCTV analitik sehingga bisa dilakukan penangkapan. 6 hari berselang, publik dikejutkan dengan kasus kekerasan seksual oleh orang berpendidikan, yakni guru besar universitas. Pria berinisial EM, seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dipecat dari kampus karena terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap 13 mahasiswi. Pada Selasa 8 April, Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan aksi EM dilakukan pada tahun 2023 hingga 2024 di luar kampus, termasuk di rumah tersangka. Modusnya ya kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan gitu ya, dokumen akademik yang baik itu skripsi, tesis dan disertasi, kemudian juga di research centernya, dan juga kegiatan-kegiatan lomba. Terakhir, pada Rabu 9 April, lagi-lagi kasus kekerasan seksual kembali terungkap. Pelaku juga orang berpendidikan, yakni seorang dokter. Pria berinisial PA, dokter yang tengah menjalani pendidikan dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat ini ditangkap petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Dalam rilis kepolisian, aksi kekerasan seksual terjadi saat korban yang tengah menunggu ayahnya tengah kritis di rumah sakit pada Maret lalu. Selanjutnya, korban berinisial FH diminta tersangka menyumbangkan darah untuk sang ayah, namun ternyata dibius melalui saluran infus lalu dicabuli. Kasus kekerasan seksual setiap tahun tercatat ribuan kasus. Data Komnas Perempuan menyebut kasus kekerasan seksual pada Mei 2022 hingga Desember 2023 mencapai 4.179 kasus. Sementara kasus kekerasan berbasis gender pada tahun 2024 meningkat dari 298.000 kasus menjadi 330.000 kasus. Sementara itu, Direktur Rifka Anissa Women's Crisis Center Indiah Wahyu Andari mengatakan pelaku kekerasan seksual tidak melihat latar belakang ekonomi maupun latar belakang pendidikan. Indiah menambahkan pelaku yang mempunyai status ekonomi dan pendidikan yang bagus justru berpotensi menyalahgunakan kekuasaan terhadap kaum perempuan. Karena di situ justru ketika dia berpendidikan tinggi, punya status ekonomi bagus, bahkan dia memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku. Kenapa? Karena kemudian hubungan kuasa dia menjadi tinggi. Dia memiliki kekuasaan yang cukup besar, yang mana kekuasaan yang besar ini berpotensi untuk disalahgunakan atau berpotensi untuk kemudian terjadi abuse, ya, penyalahgunaan, termasuk melakukan kekerasan ke orang lain, termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Lebih lanjut, Indiah menyebut kasus kekerasan seksual menjadi fenomena gunung es di mana yang terjadi jumlahnya lebih besar dari jumlah yang terungkap ke publik. Hal ini karena sebagian besar korban perempuan selama ini enggan untuk melapor. Tim Liputan, CNN Indonesia.